Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Samsudin dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Tarumanagara. NIM saya 515180024 dan teman saya. Halo, nama gue Niki Brad Setiawan, Sofian Junaida, NIM 515180015. Gue dari Universitas Tarumanagara, jurusan Teknik Mesin. Nama gue Joshua Bonok Rivaldi, NIM gue 515180044. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang kolaboratif versus industrial robot. Oke, gue akan menjelaskan apa sih itu kolaboratif robot, serta apa sih gunanya kolaboratif robot di perusahaan. Perkembangan teknologi robotik memiliki kaitan dalam proses industri dan perekonomian saat ini. Muncul rencana mengimplementasikan peran robot dan otomasi sistem secara masif di bidang industri ini. Hal ini membuat sebagian besar pekerja dan perusahaan khawatir dan merasa robot serta otomasi menjadi ancaman. Walau implementasi robot dan otomasi menjanjikan, kenyataan banyak pelaku bisnis yang masih ragu akibat isu biaya yang besar dan pemangkas kerja. Padahal teknologi robotik ini juga menawarkan pemanfaatan dengan biaya yang terjangkau. Nah, di sini gue akan kasih tahu solusinya. Solusinya adalah dengan pemanfaatan kolaboratif robot. Apa yang gue sebutin tadi. Di sini cobots adalah robot yang bekerja berdampingan dengan manusia, sehingga dalam proses kerjanya tetap membutuhkan manusia sekaligus mendorong mereka semakin produktif dan bekerja secara efisien. Cobot memiliki rancangan mungil, kompak, dan ringan, sehingga mudah terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Mampu beroperasi di ruangan yang sempit, serta biaya pemasangan relatif rendah. Nah, di sini juga robot mematahkan anggapan soal investasi besar yang harus dilakukan saat memilih robot. Cobot sudah digunakan di industri manufaktur, kesehatan, pangan, dan agrikultur. Cobot atau kolaboratif robot juga justru membuka lapangan baru karena dalam pengoperasian robot tersebut juga membutuhkan dampingan manusia. Walau robot bisa menangani berbagai jenis pekerjaan, mereka tidak bisa menggantikan manusia seutuhnya. Saat ini kurang dari 5% pekerjaan diotomasi karena banyak tugas yang membutuhkan pemikiran manusia. Kemampuan strategis atau pengambilan keputusan secara mendadak yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Nah, dari yang gue bacain tadi, gue dapat kesimpulan bahwa kolaboratif robot ini memang tidak bisa menggantikan manusia seutuhnya, karena robot ini hanya dirancang untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Robot ini juga, yang tadi gue bilang, robot ini juga butuh dampingan manusia untuk menyelesaikan tugasnya. Sekian penjelasan dari gue. Baik, saya akan menjelaskan tentang industrial robot. Industrial robot atau robot industri adalah suatu perangkat mekanis yang telah diprogram untuk menjalankan tugas sesuai perintah pada sistem yang dikonfigurasi dari perangkat lunak komputer. Robot dapat bekerja secara berulang, solusi untuk tugas yang membahayakan bagi seorang pekerja untuk diselesaikan. Maka dibutuhkan robot untuk dapat menyelesaikan tugas tanpa kecelakaan pada pekerja. Robot industri ini membantu menyelesaikan tugas yang diinginkan, sehingga tugas dapat terselesaikan dengan cepat dan akurat. Robot industri memiliki sistem sangat rumit dan sulit dimengerti, mulai dari memahami berbagai komponen yang digunakan seperti kabel, grippers, dan komponen lainnya. Robot industrial atau robot industri saja didefinisikan oleh ISO adalah suatu alat atau mesin otomatis terkendalikan reprogrammable, manipulator, serbaguna, terprogram dalam sumbu 3 atau lebih. Bidang robotika dapat lebih praktis didefinisikan sebagai ketertarikan pada robot meningkat pada akhir 1970-an dan banyak perusahaan Amerika Serikat yang menjajaki bidang ini.
termasuk perusahaan besar seperti General Electric dan General Motors, atau yang membentuk perusahaan patungan Fanuc Robotics bersama dengan Fanuc Ltd dari Jepang. Perusahaan startup AS antara lain Automatics dan Teknologi Adapt. Hanya beberapa perusahaan non-Jepang yang akhirnya berhasil bertahan dalam pasar robotik industrial, antara lain Adapt Teknologi, Staubli atau perusahaan Swedia, sampai Swiss di bawah ABB Group. Perusahaan Jerman Kuka Robotik, dan perusahaan Italia Comau. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan industrial robot dengan kolaboratif. Yang pertama dari industrial robot, itu berukuran besar, dirancang untuk produksi bervolume tinggi, dan dapat menimbulkan risiko keselamatan bagi pekerja manusia. Yang terakhir itu tingginya harga untuk kebutuhan maintenance. Sedangkan kita lanjut ke kolaboratif itu biasanya berukuran lebih kecil dan ringan. Untuk produksi juga biasanya dengan volume rendah. Dalam biaya biasanya lebih murah daripada industrial robot. Dan yang terakhir, alat serbaguna, hemat biaya, dan ramah dalam penggunaannya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara industrial robot dan kolaboratif robot. Yang pertama itu industrial robot atau robot industri. Biasanya berukuran besar, peralatan tetap yang dirancang untuk produksi bervolume tinggi, sangat akurat dan berkecepatan tinggi. Karena kecepatan gerakan dengan robot industri dapat menimbulkan resiko keselamatan bagi pekerja manusia. Sehingga biasanya diperlukan tindakan pengaman seperti sangkar untuk mencegah manusia berada di luar jangkauan kerja robot. Integrasi robot dan kandang pengamannya dapat meningkatkan biaya secara substansial, seperti halnya kebutuhan layanan profesional untuk memprogram robot kompleks ini dan mengintegrasikannya dengan peralatan dan mesin produksi lainnya. Kolaboratif robot untuk pabrikan dengan volume rendah, produksi campuran tinggi, atau yang perlu mengotomatiskan proses dengan aman bersama pekerja manusia. Itu mungkin termasuk mengotomatiskan tugas yang berulang dan menyerahkan sebagian ke manusia untuk diperiksa atau untuk menyelesaikan proses perakitan yang kompleks. Kolaboratif robot biasanya memiliki biaya di muka yang lebih rendah dan mudah diprogram tanpa pengalaman sebelumnya, jadi mereka menawarkan pengembalian investasi atau ROI yang cepat. Robot ini kecil dan cukup ringan sehingga dapat dengan mudah dipindahkan dan digunakan kembali untuk mengotomatiskan proses yang berbeda di seluruh fasilitas manufaktur. Alat serbaguna, hemat biaya, dan ramah pengguna ini memungkinkan bisnis dari hampir semua ukuran atau dan di tingkat keahlian teknis apapun untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan merespon permintaan pelanggan yang berubah dengan lebih gesit. Berikut adalah contoh video dari kolaboratif robot dan industrial robot. Fanuc robots and factory automation solutions have been facilitating industrial production for over 60 years. Fanuc is present in 120 countries, including Hungary, assisting key sectors like the automotive industry, for example at the Audi Hungaria Motor Limited factory in Győr, where they are developing and manufacturing cars for the Audi AG and the Volkswagen Group. Audi Hungaria is one of the companies with the largest turnover and export in Hungary, producing 2 million engines and 135,000 cars in 2014. In our experience, Fanuc robots work reliably at our factory. We are constantly improving our production and install robots to reach our targets. In environments where we need to work with high pressure or temperature, the robots are up to the task and deliver quality standards, which would not be possible with human machining. Essentially, robots are used for applications too difficult for humans or where rapid machining is required. Our colleagues like working together with robots as they make human work easier by delivering these tasks. It's very important to program these robots correctly because when problems arise, it's usually not the robot that causes them.
but improper programming or the lack of maintenance. Regarding this, I'd like to highlight that FANUC robots are easy to program, dependable, and we have a very good experience with them. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.